Hai Mams, kakak dan teman-teman, kembali lagi bersama kami Lucy Marat Live. Hari ini adalah weekend dan rencana kita memang mau di rumah saja. Kita mau masak. We wanna cook today. Cleaning. Jadi kita sudah bagi tugas, nanti angkat jemuran. Karena jemuran ini kita tidak bisa taruh di luar. Kita tidak punya halaman belakang. We don't have backyard or front yard. Don't have. Just road, yeah, in front of our unit is road. And ini nanti kita mau masak karena kemarin saya sudah masak sup daging sapi, beef soup. Nyam. Lalu ini mau masak nasi goreng sapi ala Vietnam, ya ala Vietnamese fried rice. So we will add it like some vegetables, but I just wanna use pak choy. Good choice. What else? Pak choy and We have meat. Meat, yeah, sliced beef. Jadi kita sudah nggak salah lagi belinya sliced beef, not for stir fry. Stir fry is a little bit thick. Good. Very Ini good. Marat lagi masak nasi, kita masaknya pakai microwave, jadi nggak pakai rice cooker, no. How many minutes already? I will check. Ya ini 1 menit 20 detik lagi itu. Menyedihkannya kita. Ini ada leci kemarin baru beli. Kok taruh di situ? Kena panas. Ini kan panas. Jadi ini area dapur kita, ini kulkas kita di belakang kecil, ya nggak kecil sih, sedang. Ini panci di atas ini. Itu tidak match dengan kompor listrik kami, jadi sudah nggak bisa dipakai, nggak bisa untuk merebus dan lain-lain. Jadi kita taruh situ, nanti rencana kita simpan dulu. Karena ini unit kita kecil, Mams, kakak dan teman-teman. Seperti yang di video sebelumnya itu ya, untuk dapurnya kecil, ruangannya luas. Cuman kita tidak punya banyak kayak kloset itu lemari-lemari penyimpanan gitu. Untuk wardrobe juga nggak ada. Ini unit sebenarnya unit untuk studio foto dulu oleh kakaknya Marat ya. Jadi ya kita dikasih kesempatan untuk tinggal di sini free. Jadi ya udahlah kita ambil kesempatan ini daripada kita pindah tapi bayar kan. Jadi kita di sini free. Cuman ya memang kekurangannya kita kurang itu udah selesai nasinya. Kurang untuk tempat-tempat penyimpanan. Jadi ini kayak microwave kita taruh di atas lemari ini. Ini adalah lemari dan ini adalah yang untuk tempat cuci piring kita kecil. Nah ini kapan lalu itu saya bikin videonya ya. Jadi mejanya kecil untuk masak kita pakai kompor listrik. Itu ada air fry ya. Ini jadi itu aja Mams, kakak dan teman-teman. Jadi kita langsung aja ya. Kita masak nasi goreng daging sapi ala Vietnam. Kakak dan teman-teman, jadi untuk resep nasi goreng Vietnamese ini kita sedikit agak berbeda dengan dari resepnya, karena kayak contohnya bahan-bahan sayuran yang digunakan kan di resep itu menggunakan sayuran beku yang ini ya, kayak kacang polong, jagung yang udah dipil itu kan, terus sama wortel. Nah ini saya pakainya sayurnya ada brokoli, wortel, pak choy ya, terus paprika, kapsikum sama mushroom. Jadi kita agak sedikit berbeda, tapi untuk bahan bumbu dasarnya itu ada fish sauce ya, saus ikan, sama kecap Inggris atau kecap asin. Saya pakainya Worcestershire sauce. Jadi ini Moms, kakak dan teman-teman, sayurannya saya pakai ini ada 3, 4 dan kapsikum. Terus ini ada jamur, ini daging sapi slice.
Lalu untuk bumbunya cuman ini bawang merah, bawang putihnya saya pakai mince, garlic, ini bawang bombay, ini serai, telur, ini fish ikan, fish sauce, fish ikan. Pakainya fish sauce, terus kok ada ini ya tambahan ini, nggak tahu ini saya dapat resepnya kan dari internet, jadi bener atau enggak ya. Tapi ini saya pakainya ini kecap asinnya. Jadi itu aja Mams, kita langsung aja buat nasi goreng Vietnam. Nasinya satu loyang ini Mams, kakak dan teman-teman. Tapi kayaknya kita nanti mau bakal pakai setengah aja karena kayaknya terlalu banyak. Jadi kalau satu ini terlalu banyak, kita pakainya setengah gitu. Kita langsung panaskan dulu kompornya Mams, kakak dan teman-teman ya. Ini bukan ini. Jadi kita pakainya minyak sayur Mams, kakak dan teman-teman ya. Di resepnya kata-katanya sih ada minyak sayur, ada minyak kacang. Tapi saya lebih suka pakai minyak sayur. Nih, udah langsung masuk ya, tidak penuh tempatnya. Ini untuk lap saya. Ini setiap hari dicuci Mams, kakak dan teman-teman. Jadi untuk ganti-ganti. Apa untuk bersih-bersih kalau misalnya ini bukan apa sesuatu. Kita langsung tumis ininya dulu Mams, kakak dan teman-teman. Ini ada 3 bahan, ini serai, bawang bombay, bawang merah masuk dulu biar nanti bawang putihnya tidak nyiprat-nyiprat muncrat. Seperti itu. Saya pakai ini 2 sendok. Yap. Bawang putihnya tambahin lagi. Nah. Tumis dulu sampai harum, seperti biasa sampai harum. Ini tadi bawang merahnya, kalau pakai bawang merah yang biasa kecil-kecil itu saya pakainya 5 karena untuk 2 orang. Kalau untuk 1 orang mungkin porsinya 2 aja kali bawang merahnya ya Mas. Bawang putihnya 1 atau 2 juga. Tapi mama sih bilang katanya kalau bawang putih itu bikin sepet ya, kalau bawang merah itu bikin sedap. Sepet apa itu? Seperti ini. Terus masuk telurnya, kita orak-arik di dalam. Dah, kita cuci tangan dulu. Cuci selalu lap. Sudah wangi ya Mams, kakak dan teman-teman. Nah, ini telur udah masuk, bumbu udah wangi, baru masuk sayur. Di resepnya itu tertulis sayurnya dulu masuk, kok bukan dagingnya ya. Katanya sayur dulu masuk, nasi nanti terakhir. Tahu lah ya, kita ngikut resep aja. Ini juga saya masukkan kapsikum sama apa namanya nih, kita tumis sampai layu. Kalau udah layu kan kecil, ini mimpes ini Mams, kakak dan teman-teman ya. Resep nasi goreng Thailand kayaknya yang nggak muat wajan gitu kan. Ini sayur doang aja udah penuh nih. Gimana coba kita nanti masaknya yuk. Bukan dagingnya dulu ya, saya bacanya seharusnya kan daging dulu kalau nggak salah ya. Tapi ya sudah lah ya, atau mungkin karena daging tipis-tipis seperti ini jadi lebih cepat masak kali, tahu juga lah. Yang penting sayur mimpes dulu juga. Ini kok tebel tinggi begini. Aduh. Ya penampakannya seperti itu Mams, kakak dan teman-teman ya.
Ini daging sapi saya masukkan di pinggir Mams Kakak dan teman-teman ya, di pinggir. Jadi biar dia masak di sini. Sepertinya nggak muat deh ini wajan. Mau beli wajan yang besar. Ini wajan terlalu kecil ya untuk masak-masak biasa. Ini belum saya bumbui Mams Kakak dan teman-teman, jadi saya biar kasih matang ini dulu daging sapinya. Bukan bener, daging sapinya cepat matang karena tipis. Itu udah coklat gitu Mams. Oke Mams Kakak dan teman-teman, ini tadi saya stop karena Marat baru kasih tahu dia ternyata beli ini lebih besar. Disimpan di bawah, gimana saya nggak tahu, dia beli waktu pas nggak sama saya. Aduh parah memang, terlalu diem ya, jadi kayak susah untuk ngomong. Kita tuang dulu di sini Mams Kakak dan teman-teman ya. Tuhan, kita tumis lagi. Gila itu orang, bisa-bisanya dia diam. Begini pas saya bilang, ini full wajan ini, gimana nasinya? Baru sayur doang. Dia bilang, Tuhan, oh my god, aku punya wajan satu lagi yang besar. Kenapa kamu tidak bilang ya? Kenapa lu kagak inisiatif gitu? Ya, taruh. Tapi sudahlah ya. Nasi punya laki-laki dari Rusia sana dingin. Kejadian lucu lagi Mams Kakak dan teman-teman, kita kembali ke wajan yang kecil karena ini ternyata wajan besar tidak pakai, tidak berfungsi di apa namanya, di kompor listrik ini. Beli tapi nggak berfungsi, ini gimana nih? Padahal bagus ini wajannya ya, besar. Tapi ini bawahnya seperti ini Mams Kakak dan teman-teman. Mungkin ini nggak cocok ya untuk apa? Untuk kompor listrik. Ya kembali ke wajan kecil mungil ini. Menyedihkan, belum beli. Daging sapinya sudah coklat Mams Kakak dan teman-teman. Waktunya masukkan nasi ya. Nasinya kita gimana ini kok sepertinya empek-empekan begini ya. Tapi kenapa sekali besar? Kita pakai setengah. Karena ini dalam jadi aduh tumpah lagi. Belum apa-apa ada tumpah. Masukkan pas-pasin ya Tuhan. Tragedi masak ini lucu ya. Sudah. Ini Mams Kakak dan teman-teman, seperti ini bentuk penampakannya ya. Jadi sedikit empek-empekan, padat. Tapi ya udahlah, kita masih bisa, jadi pelan-pelan aja kita aduknya. Jadi ini langsung kita masuk bumbu. Masih muat ini. Nanti kita mau rencana kita jalan mau cari wajan yang lebih besar. Jadi untuk kita masak porsi sedang lah. Ini untuk masak porsi kecil ini sebenarnya wajan ini. Frying pan ini ya. Tapi udah aduh mantul deh ini, lihat dong. Nasinya sedikit. Panas. Nah, kita bumbui. Ada ini jeruk nipis. Sedikit untuk rasa-rasa kecut segar. Saya pakai dikit-dikit, dikucur aja. Dikucur dikit-dikit, tidak perlu banyak. Ini kalau untuk satu porsi di resep itu kata-katanya 1 sendok teh, tapi saya takar kira-kira aja lah ya, ini untuk seporsi ini banyak ini. Kalau nggak pakai fish sauce lebih ya nggak terasa kayaknya.
Terus ini kita kasih kecap asinnya dikit, takut kasinan. Kalau udah pakai kecap asin, nggak pakai garam dan nggak pakai penyedap. Ya. Bagaimana ini caranya? Itu kita aduk-aduk dulu. Ini tadi saya buka resep lagi, Mams, Kakak, dan teman-teman. Di resep lain itu ada tambahan oyster sauce ya. Jadi tadi saya sedikit tambah oyster sauce dan saya koreksi rasa. Saya kira-kira saya tambah lagi fish sauce-nya. Jadi di rasa-rasa sendiri ya, Mams, Kakak, dan teman-teman. Jadi tidak selalu ukuran berapa sendok makan, berapa sendok teh gitu. Takarannya dipas-pas dikira-kira, karena ini kalau saya tadi pakai kayaknya malah 2 sendok makan ya fish sauce-nya. Jadi gurih. Ini. Terus pakai kecap asin. Gitu, Mas, dan teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Panasnya merata. Bolak-balik. Beneran Vietnamese fried rice ini, ya Allah. Nih, gila. Ternyata kuncinya di fish sauce, kuncinya ya. Karena waktu pas saya beli di resto ini ya, Hanoi Corner, ternyata dia pakai fish sauce-nya ini yang mana ya? Tapi ini udah mau menyerupai sama, tapi masih jauh, Gurihnya tuh enak, bikin nagih. Nggak pedes loh, tapi enak sekali. Udah layu semua sayurannya, jangan sampai terlalu layu ini nanti kalau layu nggak enak dimakan. Dah, matikan, selesai. Jadi ini tadi kira-kira karena ada stop kita ganti wajan, dan ini tadi cuma masak numisnya sekitar 6 menit ya, 6 menitan, Mams, Kakak, dan teman-teman, dan udah jadi. Rasanya luar biasa pastinya. Langsung aja kita ini ya, Mams, prepare untuk besok. Jadi ini saya masak ini tujuannya memang untuk kita makan hari ini sama bekal untuk kita besok kerja. Jadi untuk masak nasi goreng ini bumbunya itu tadi, tapi saya tadi tambah sedikit oyster sauce ya, Mas, Kakak, dan teman-teman. Saus tiram dikit, jadi nggak terlalu banyak karena nanti takutnya beda dengan resep kan, karena resep yang saya pakai ini kan bumbunya ini, tapi karena saya tadi barusan ngecek lagi di resep lain kok ada oyster sauce, coba deh aku tambahin dikit. Tapi kunci utamanya ada di fish sauce ini yang bikin gurih kayaknya ya. Gitu, Mams, Kakak, dan teman-teman. Oke, langsung saja, Mams, Kakak, dan teman-teman, kita langsung bungkus ya. Kita pakainya yang kecil, ini untuk nasi goreng. Jadi nanti yang besar itu kita akan bawa kolak. Lopak-lopak yang besar itu saya mau isi kolak. Terus saya mau bawa buah-buahan pastinya ya. Jadi untuk makanannya kita masih ada sup sapi, daging sapi yang kemarin itu. Jadi kayak yang sup Brandon itu loh, Mams, Kakak, dan teman-teman. Ada wortel, kentang, kacang merah, daging sapi. Tapi saya cuma pakainya wortel karena nggak sempat beli kentang, pas itu lupa kentangnya, terus kacang merahnya juga saya lupa beli, jadi cuman wortel aja yang ada di rumah. Saya pakainya wortel, terus tulang-tulangan sapi, daging sapi. Ini kita langsung bungkus aja, Mams, Kakak, dan teman-teman ya. Ini nggak terlalu layu, pas lah ya ini, pas ini, Mams, Kakak, dan teman-teman. Ini enak banget, sumpah, asli favorit ya. Nemu kalau yang Thailand itu saya suka tom yum, Vietnamese ini saya suka fried rice-nya ini, sama supnya itu apa ya, waktu itu saya lupa namanya, po bao apa ya, enak pokoknya, pakai vermicelli gitu, yang pakai bihun, enak banget. Nanti deh kapan-kapan kita lihat. Yang penting ini nasi goreng Vietnamnya berhasil, rasanya asli ini sama ya. Ini kita
banyak-banyak nasinya. Kita bungkus dulu. Dua nasi sudah jadi. Terus nanti kita mau bungkus yang lain gitu, Mams Kakak dan teman-teman ya. Oke, Mams Kakak dan teman-teman, untuk di video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah selalu setia mengikuti kami, karena tadi waktu saya masak, you clean, you tidy up. Oh, of course. No worries. No worries. Jadi tadi saya tidak videokan dia, biarkanlah dia bersih-bersih rumah. Jadi di video kali ini kita tadi mencoba resep dari Vietnamese fried rice gitu, Mams Kakak dan teman-teman. Semoga menghibur ya untuk video ini, dan bisa dicoba karena simple, resepnya sederhana. Cuman nanti tinggal dipas-pasin sendiri untuk cita rasanya, bumbunya maksudnya. Oke, nanti habis ini kita mau lanjut untuk urus kayak sampah dan lain sebagainya. Kita akan bikin di video lainnya, bukan di sini. Oke, Mams Kakak dan teman-teman, terima kasih sudah selalu setia mengikuti kami di Lucy Marat Live. Jangan lupa untuk selalu support kami pastinya. Dah. Paka. Paka. Oh.